Ya, salam kekasih Tuhan, anak-anak rohaniku yang kukasihi yang ada di GBI Pasar Baru Betania Blessing di Kota Jambi bersama dengan anak rohaniku yang sangat saya kasihi, Pastor Nikodemus Chen ya. Dan kita telah bersyukur kepada Tuhan dibawa masuk ke dalam bulan Desember di penghujung tahun 2025. Dan saya berdoa supaya sepanjang tahun 2025 Anda bisa mengalami pengalaman-pengalaman indah dengan Tuhan dan bikin Anda makin cinta sama Tuhan. Dan saya percaya bahwa di tahun 2025 di bulan Desember ini Yesus dilahirkan sebagai manusia yang kita peringati Bapak Ibu ya, supaya kita bisa belajar bagaimana kehadiran Yesus mengubahkan kehidupan kita. Apa yang diubahkan? Kehidupan kita dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Karena Yesus adalah terang dunia. Jadi bulan Desember ini kita akan banyak bicara tentang bagaimana hidup dalam sang terang ilahi itu. Perbedaan kita dengan perjanjian lama, kalau dalam kehidupan Musa ketika dia berjumpa dengan Allah, terang Allah itu terpantulkan di wajah Musa. Dan menarik sekali di perjanjian baru tidaklah demikian. Allah yang berinkarnasi menjadi manusia, Allah yang adalah terang itu. Dalam kehidupan Yesus, Yesus berkata dalam Yohanes pasal 8 ayat yang ke-12 berkata, maka Yesus berkata kepada orang banyak katanya, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Jadi Yesus satu-satunya orang pribadi yang ilahi yang berani mengatakan bahwa dia adalah terang dunia. Rasul boleh banyak, nabi boleh banyak, yang ngaku Tuhan juga boleh banyak, tapi satu-satunya orang yang menyatakan bahwa dia adalah terang dunia itu adalah Yesus. Tuhan Yesus nggak pernah pusing dengan soal agama, dan dia juga nggak mau ngurusi agama. Yang dia urusi adalah bagaimana orang-orang itu bisa meninggalkan kehidupan kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Itu yang Yesus urusin. Bagaimana saudara hidup jadi anak Tuhan yang dalam terang, bukan dalam kegelapan. Apa bedanya kalau kita jadi orang yang masih suka dalam kegelapan? Sederhana ya, nggak bisa bedakan mana istri sendiri, mana istri orang. Nggak bisa bedakan mana pacaran yang kudus sama pacaran yang ngawur. Makanya banyak orang Kristen yang hamil di luar nikah. Nggak bisa bedakan mana uang sendiri, mana uang orang, apalagi mana uang Tuhan. Jadi itu orang yang masih dalam kegelapan adalah orang-orang yang masih memiliki perbuatan-perbuatan kedagingan dengan sistem duniawi yang dia kerjakan. Ketika kita percaya bahwa Yesus adalah terang dunia, maka kita harus menjadi pribadi yang betul-betul melakukan perbuatan terang. Nah, kebanyakan orang itu melakukan perbuatan kegelapan karena 2K. 2K ini adalah godaan yang iblis selalu berikan kepada manusia. Nah, yaitu keinginan dan kebutuhan. 2K. Manusia yang kali dicobai karena keinginan. Hawa itu jatuh karena digoda dengan keinginan melihat buah pohon pengetahuan baik dan jahat itu, sehingga dia mengambilnya dan memakannya. Digoda dengan keinginan. Iblislah yang menggoda saudara untuk menggairahkan keinginan buat Anda memenuhi yang namanya kebutuhan. Kebutuhan apalagi saudara? Yang namanya kebutuhan itu sesuatu yang harus dipenuhi. Orang bisa bikin jahat kalau kebutuhannya sudah mendesak kehidupannya. Dan pribadi Yesus adalah pribadi yang betul-betul mengerti bagaimana mengatasi 2K ini, keinginan dan kebutuhan, khususnya saat dia berinkarnasi menjadi manusia. Ingat Bapak Ibu, Ibrani pasal 4 berkata, kita punya imam besar agung ya, yang juga pernah merasakan kelemahan-kelemahan kita. Dia telah melintasi semua langit Bapak Ibu. Dan itulah Yesus yang ajarkan buat kita. Itu makanya kalau Bapak Ibu punya 2K, jangan sampai Anda memenuhkannya dengan cara melakukan perbuatan kegelapan. Nah, bagaimana caranya supaya kita menjadi pribadi yang hidup dalam terang Tuhan? Sederhana. Yesaya 40 ayat 31 menjelaskan di sana. Dikatakan demikian. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Bagaimana orang berlari terus tidak menjadi lesu? Bagaimana orang berjalan terus tidak menjadi lelah? Sederhana, Anda harus mengerti arti kata menantikan Tuhan. Kalau Anda baca di ayat 29 dijelaskan di sana, bagaimana orang-orang muda menjadi lemah dan lesu. Kok bisa orang muda lemah dan lesu? Ya karena dia mengandalkan kekuatan sendiri untuk menjalani kehidupannya. Capek Bapak Ibu kasih. Nah, ini lihat. Ini adalah lokasi tempat di mana nanti kami dari GBI Bethel Palace Kelir Bontang akan membangun eskalator di sini nanti. Ya, prosesnya kami bergumul menguji keinginan dan kebutuhan ini 1,5 tahun kita berdoa. Khususnya saya dengan Tuhan. Betul nggak ini dari Tuhan atau cuma emosi pribadi? Dan setelah 1,5 tahun Tuhan berikan kode, memberikan tanda buat kami melangkah dengan pasti. Jadi minggu depan akan dikerjakan, akan digali untuk mesin dan eskalatornya akan dipasang di sini. Dan caranya gimana? Supaya keinginan itu kita lakukan dengan cara Tuhan, bukan dengan cara kegelapan. Caranya terang adalah
mengikuti kehendak Tuhan. Dengan cara apa? Menanti-nantikan Tuhan. Manusia itu nggak ada capeknya Bapak Ibu, dan nggak ada habisnya untuk ngejar keinginan, kebutuhan. Tapi kalau Anda hidup menantikan Tuhan, Anda akan mengerti bagaimana cara memenuhkan keinginan dan kebutuhan itu, ya tidak menggoda kita, tapi kita melakukan kehendak atau kerinduan hati Allah buat setiap kita loh Bapak Ibu. Dengan cara apa? Menantikan Tuhan. Kata menantikan Tuhan dalam bahasa Ibrani, kata yang dipakai adalah kawah, bacanya kafah. Kafah itu adalah Anda terikat bersama, ya, diikat bersama. Diikat dengan apa? Diikat dengan Tuhan. Ingat, setan juga pengen Anda terikat dengannya. Makanya Yesus bilang dalam Injil Matius pasal 6 ayat 24, kamu tuh nggak bisa mengabdi kepada dua tuan, Mamon dan kepada Allah. Kata mengabdi menggunakan kata douleo, artinya mengikatkan diri menjadi hamba. Douleo itu. Jadi kalau Anda mengikatkan diri dengan Mamon, ya Anda akan menyerahkan semua hati, pikiran, perasaan, tenaga, waktu, dan pikiranmu kepada Mamon. Tapi kalau mengikatkan diri mau menjadi hamba bagi Allah, maka disitulah kita akan melakukan kehendak Allah, menantikan Tuhan. Bukankah Yesus bilang begini, bahwa datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Jemaat harus memahami bahwa semua yang terjadi dalam hidup saudara itu atas kehendak Tuhan. Jadi harus merelakan, harus seizin Tuhan mengalami hal itu. Kita nggak boleh menggerutu, nggak boleh mengeluh dan mengambil jalan pintas. Ya itulah makanya 2K yang diberikan setan kepada kita lewat kebutuhan-kebutuhan dan keinginan. Kalau kita nggak hati-hati, Anda bisa menjadi orang yang berkata bahwa Tuhan tega dengan saya, mengizinkan saya mengalami masalah, padahal saya sudah pelayanan, padahal sudah rajin ke gereja, padahal sudah ngasih perpuluhan. Nggak bisa begitu Bapak Ibu ya. Semua yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, itu atas izin Tuhan, dan kita untuk mengatasinya harus menanti-nantikan Tuhan, harus kafah dengan Tuhan. Kalau engkau kafah dengan Tuhan, maka engkau akan melakukan yang namanya pelayan diakoneo dengan douleo. Orang yang melakukannya namanya doulos ya. Anda doulos, punya hati melayani namanya douleo, mengambil pelayanan dalam bentuk apa saja itu diakoneo. Orang yang menantikan Tuhan itu melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan. Ada ngaku menantikan Tuhan tapi mengikatkan diri dengan pekerjaan duniawi yang seolah-olah melebihi pekerjaan Tuhan. Ya, Anda salah sih bekerja duniawi, memang itu harus, tapi jangan sampai terikat dengannya. Nah, kata mencari dahulu kerajaan dan kebenarannya, itu adalah kata di mana Tuhan ingin mengikatkan dirinya dengan saudara. Supaya apa? Engkau berpaut sepenuhnya kepada Tuhan. Ayo kasih Tuhan. Belajarlah untuk kafah dengan Tuhan, menantikan Tuhan, mengikatkan dirimu dengan Tuhan. Engkau nggak akan pernah bisa berhasil membajak sawah kehidupanmu kalau engkau sendiri. Ikatkan dirimu dengan yang kuat namanya Yesus. Dia akan mengajak engkau berlari dan engkau menjadi lesu. Dia akan mengajak engkau berjalan dan engkau menjadi lelah. Kenapa? Karena engkau digendongnya. Dia yang berjalan sehingga engkau nggak menjadi lesu, ya. Karena dia yang berjalan, karena dia yang berlari, dan engkau akan mendapatkan kekuatan baru untuk engkau terbang bersama dengan Tuhan. Karena itulah yang Tuhan cari dalam diri saudara. Kekasih Tuhan, mari belajar untuk kafah dengan Tuhan secara sungguh-sungguh, supaya terang Tuhan itu selalu nyata dalam kehidupanmu. Orang yang kafah dengan Tuhan, dia akan selalu berkata, semuanya terjadi atas izin Tuhan, bukan atas kehendak saya. Terpujilah nama Tuhan Bapak Ibu. Karena kalau saudara menjadi pribadi yang hidup dalam terang, maka percayalah hidup Anda akan mengalami terobosan. Salam dari Kota Bontang, dari GBI Bethel Palace Clear Bontang. Tuhan memberkati. Shalom, haleluya.